saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya Hilman Halawa mau mengajak kita untuk menghafal ayat Alkitab di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-19. Dan setelah kita sudah menghafal, nanti kita akan merenungkan beberapa menit saja apa makna atau apa tujuan Roma pasal 6 ayat 19 dicatatkan untuk kita. Nah, sebelum kita menghafalnya, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu kali ayat yang 19. Roma pasal 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Baik, kita akan menghafalnya tanpa membacanya lagi. Roma pasal 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sekali lagi kita akan menghafalnya di dalam Roma pasal 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini tidak muncul begitu saja sebenarnya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 17 dan di ayat 18, kita lihat bahwa di situ dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata di dalam ayat ini menceritakan tentang kebebasan manusia terhadap perhambaan dosa. Nah, tentunya kita harus menelusuri bagaimana cara manusia bisa terlepas dari perhambaan dosa itu. Sehingga di ayat 19 berkata bahwa demikian hal kamu sekarang harus mempersembahkan tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Nah, kita bisa mempersembahkan tubuh kita bisa menyerahkan segala anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran kalau kita bebas dari perhambaan dosa. Karena ketika kita sudah masih di dalam perhambaan dosa ini, kita masih tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya bisa menyerahkan sepenuhnya. Karena kenapa? Kita dibatasi karena dosa kita belum diselesaikan. Nah, bagaimana kita bisa merdeka dari perhambaan dosa ini? Kita baca di dalam Yohanes pasal 8. Saya mengajak kita membaca Yohanes 8. Coba kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 36. Di sini dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di ayat 33 jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Wow. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Katanya di situ, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita kembali di ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa?
Kebenaran itu siapa? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus berkata di situ, "Akulah kebenaran." Dialah kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, secara otomatis kita mengetahui tentang Yesus Kristus. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus Kristus? Itu kebenaran tentang penebusan. Jadi Yesus Kristus sudah menjadi media bagi kita, ya, sudah menjadi media untuk menghapus segala dosa kita. Ya. Jadi bagaimana cara kita bisa terlepas dari perhambaan dosa itu? Kita harus menjadi hamba Yesus Kristus, hamba Kristus. Nah, ketika kita sudah menjadi hamba Yesus Kristus, kita terlepas dari perhambaan dosa. Karena katanya di ayat 30, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Anak itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi syarat bagaimana kita bisa merdeka dari perhambaan dosa dan kita bisa mempersembahkan sepenuhnya tubuh kita untuk Tuhan, yaitu dengan cara satu-satunya adalah percaya dan bertobat kepada Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena cuma Dia yang dapat menarik kita dari perhambaan dosa. Dia satu-satunya yang dapat menjadi jaminan bagi kita bisa masuk surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 19 ini tadi, bahwa demikian hal kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kamu, itu punya syaratnya, yaitu apa? Kamu harus mengetahui kebenaran. Dan ketika kamu sudah mengetahuinya, kamu harus mengaplikasikannya, mengambilnya menjadi hak milikmu, mengimaninya sehingga kamu bisa terbebas dari perhambaan dosa dan kamu pun merdeka sehingga kamu bisa mempersembahkan sepenuhnya hidupmu untuk Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, semoga ini bermanfaat. Maranatha.